Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Asep di channel YouTube Kiana Motor Speed. Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang eksperimen ya. Waktu itu saya eksperimen pakai pelumas minyak goreng. Untuk mereknya dulu saya pakai merek Camar ya. Jadi pelumasnya saya pakai minyak goreng, ukurannya tuh dulu kurang lebih 1000 mili alias 1 liter ya, kurang lebihnya. Jadi waktu itu saya masukin, tapi memang agak kecampur sih sama oli Enduro Racing waktu itu, karena waktu masang-masang gear rasionya saya pakai oli Enduro Racing. Nah, jadi penampakannya bagaimana ya untuk kondisi mesinnya. Jadi di sini saya akan berbagi tentang kondisi mesin si Satria FU ini setelah menggunakan pelumas minyak goreng ya. Dan di sini memang saya pakai motornya waktu itu karena motor drag ya, jadi jarang dipakai. Jadi waktu itu memang udah sempat dinyalain berapa kali tuh ya. Pokoknya pernah nyala lah ya, pernah nyala. Dan waktu udah nyala tuh udah lama gitu nggak dinyala-nyalain lagi. Jadi mungkin si pelumas kan otomatis nggak bersirkulasi ya. Otomatis kan ngendap terus, keseringan ngendap di bawah mesin. Ya mungkin aja gitu kan, jadi si pelumas itu misalkan kurang lebih ya 2 bulan lah ini saya misalkan nggak dinyalain lagi, otomatis kan si pelumas minyak goreng itu turun ke bawah ya. Jadi si mesin-mesinnya itu nggak terlumasi. Tapi mungkin kalau bagi yang motornya dipakai tiap hari mungkin ya nggak tahu juga ya efeknya apakah sama atau enggak dengan motor drag ini gitu. Karena memang kalau drag paling waktu itu cuma nyala gitu ya, udah nyala udah lama tuh, sebelum bulan sebelum lebaran tuh kan dinyala tuh. Nah sekarang udah tanggal berapa ini ya, hari berapa saya lupa, kurang lebih 2 bulan itu baru saya bongkar. Saya pengen tahu isinya bagaimana setelah pakai pelumas minyak goreng gitu. Jadi kebanyakan kan yang tutorial pakai minyak goreng mungkin motornya kan dipakai setiap hari gitu ya, untuk ojek ataupun untuk transportasi lainnya ya. Tapi kalau saya kan ini untuk motor drag, jadi ya jarang dipakainya, malahan mungkin baru sekali kayaknya ya menyala gitu, terus sudah lama nggak dipakai. Karena saya mau ngetes juga untuk si minyak goreng, apakah misalkan dia mengendap lama tanpa motornya menyala, apakah dia bisa melindungi bagian-bagian dalaman mesin. Nah, di sini akan kita kupas secara detail. Dan memang di waktu itu saya ada ya, waktu uji gesek bor, di situ ada yang berkomentar katanya minyak goreng itu kurang bagus karena mempunyai sifat asam lemak apa-apa gitu ya. Jadi dia mengandung asam, jadi sifatnya asam karena ya itu minyak sawit, minyak goreng ya, itu sifatnya asam lemak, jadi menyebabkan karat sih katanya begitu. Jadi tapi karena saya mah orang yang nggak percaya langsung, saya pengen pembuktian dengan eksperimen, walaupun ini eksperimen mahal ya. Ini eksperimennya saya di motor drag loh, motor yang mahal. Jadi saya nggak tanggung-tanggung untuk eksperimen di motor yang mahal. Di sini saya akan cek untuk kondisi mesinnya bagaimana. Tapi mungkin ini nggak berlaku ya, tadi saya ulangin lagi, nggak berlaku untuk motor yang mungkin setiap hari dipakai karena ini jarang dipakai. Oke, langsung aja untuk penampakan. Ini tadi bekas saya tap, minyak gorengnya pada tumpah. Di sini untuk kondisi minyak gorengnya warnanya seperti ini ya. Nih warna minyak gorengnya. Tuh. Karena ini mungkin karena tercampur juga sama oli waktu itu ya. Jadi agak coklat kecoklatan ya warnanya. Saya juga nggak tahu sih. Kan ini eksperimen gitu ya. Karena saya tuh orangnya nggak mudah percaya kalau belum pernah mencoba. Di sini saya akan cek langsung. Ini udah saya bongkar untuk bagian blok magnetnya biar kelihatan ya. Nah, di sini ini saya sebenarnya tadi mau tutorial membuka magnet juga. Waktu itu pernah tutorialin, cuma
ini saya akan cari yang lebih mudah caranya gitu. Nah, jadi mau saya cek aja nih ya untuk kondisinya bagaimana. Ini plusnya nyalain dulu. Nah, ini udah nyala. Nah, ternyata ini kondisinya seperti ini. Nah, ini warna kecoklatan ini apa ini? Nah, coba kita cium. Ini baunya apa ya? Kayak begitu sih baunya. Tapi untuk di bagian sini ya, bagian-bagian sini ini terlihat seperti karat. Ternyata memang benar sifatnya minyak goreng itu mengandung asam lemak ya. Jadi waktu itu kan saya tanyain kira-kira jangka waktunya berapa lama dan misalkan menyerap ke asamnya itu bagaimana gitu ya. Saya tanyain sih waktu itu, saya lupa untuk pertanyaan detailnya. Bisa kalian cek aja di video uji gesek uji gesek bor gitu, minyak goreng PS oli. Di situ ada yang komen-komen banyak, bisa kalian cek satu persatu aja. Jadi di sini saya akan mengecek aja untuk dalaman mesinnya. Di sini memang terlihat berkarat ya, berkarat karena memang ini jarang dipakai. Tapi sebenarnya waktu saya pakai oli enduro racing itu, walaupun misalkan ngendap lama nggak dipakai, ini nggak menyebabkan seperti ini ya. Jadi nggak sampai berkarat parah kuning gini, tetap warnanya kinclong waktu saya pakai oli enduro racing gitu ya. Makanya kenapa saya mau pakai minyak goreng, yaitu saya mau eksperimen. Karena waktu di uji gesek bor dia melindungi gesekan, jadi gesekannya itu nggak terlalu tajam seperti kalau menggunakan pelumas oli. Tapi kalau pakai minyak goreng ini lebih licin gitu ya, dan lebih adem ke mata bornya. Kalau pakai oli itu panas mata bor, kalau ini adem. Ya disebut adem, kalau adem tuh gimana ya? Kalau dingin makan dingin ya, kalau adem tuh disebut dingin ya enggak, disebut panas enggak gitu. Adem lah ya. Saya bingung untuk menjelaskannya. Jadi oke, langsung aja kita cek dalaman yang sebelah sono-sononya ya. Nah, itu terlihat bagian kerup asnya ini. Bagian kerup asnya ternyata berkarat ya untuk asnya, dan untuk rantainya juga berkarat ya. Padahal waktu saya pakai oli enduro racing ini nggak pernah sampai berkarat si rantai keteng ini. Dan yang paling parah itu bagian bearingnya ya. Terlihat jelas bearingnya berwarna seperti kecoklatan. Apa mungkin itu karat, saya juga tidak tahu, tapi memang warnanya seperti karat. Dan di bagian bearing-bearingnya itu yang ada tulisan angka-angkanya juga ada seperti karat-karat ya tuh, bintik-bintik. Dan ini mungkin kalau dibiarkan setahun lagi bisa hancur ini motor. Jadi makanya kenapa saya bongkar sekarang. Saya juga penasaran gitu, takutnya nanti kalau kelamaan keburu bejat ini masih, karena ini motor mahal ya, mahal banget. Jadi saya ngeri juga kalau sampai remuk hancur mah. Jadi saya bongkar aja. Dan ternyata memang benar kata si para komentar itu, karena si minyak goreng ini sifatnya asam, jadi dia berkarat ya ke bahan logam seperti ini, baja apa besi ini ya namanya, saya nggak tahu sih. Nah tuh banyak bintik-bintik berkaratnya ya, banyak bintik-bintik berkarat. Dan di sini di magnetnya, di rotornya ini hampir banyak banget karatnya, dan nempel-nempel ya. Karena memang lama sih gitu, jarang dinyalain. Saya nggak tahu kalau misalkan motornya sering nyala ya, karena kalau sering nyala kan otomatis si minyaknya terus berputar, bersirkulasi. Karena ini jarang gitu ya, mungkin berapa bulan nggak nyala, jadi si minyak pelumasnya kan ke bawah, otomatis ini nggak pernah ke lumasin lagi, hasil berkarat. Cuma waktu saya pakai enduro racing memang nggak berkarat gitu. Cuman ada tapinya juga ya, waktu itu memang saya pernah pakai bahan bakar di sini pakai metanol. Dan metanol itu sama sifatnya merusak ya, merusak aluminium kalau metanol, dan merusak logam juga gitu. Bisa, katanya sih bisa berkarat dan bisa merusak logam.
yang baru saya buktiin memang merusak aluminium ya. Kalau bahan bakar metanol itu merusak aluminium, jenis aluminium yang kayak gini rusak ya kalau pakai metanol. Cuma memang waktu itu kan saya masukinnya banjir metanolnya, mungkin aja si metanol kan ada di celah-celah ring ya, ring piston. Mungkin si metanol ngeresep masuk ke dalam sini, kecampur sama minyak gorengnya. Saya juga nggak tahu tuh ya. Jadi memang banyak kemungkinannya. Jadi saya susah juga untuk menyimpulkan bahwa minyak goreng itu jelek apa enggaknya, karena memang banyak faktornya sih. Yang pertama itu tadi karena terlalu lama mungkin ngendap jadi nggak pernah nyala. Dan yang kedua, saya pernah pakai bahan bakar metanol dan saya banjirin sampai si bahan bakar metanol tuh keluar dari knalpot banyak banget. Jadi alhasil mungkin di piston udah penuh, kan bisa aja kan ngeresep lewat celah-celah ring gap, ring seher itu ya, masuk dan tercampur sama minyak goreng. Kan bisa aja gitu ya, karena ya itulah banyak kemungkinannya sih. Makanya saya juga bingung ya, mau menyimpulkan ini jelek atau enggak minyak goreng. Saya juga nggak tahu karena memang ya itu tadi, saya pernah pakai bahan bakar metanol. Metanol itu ngerusak, beda sama bensin ya, gasolin dia nggak ngerusak. Karena namanya bensin, gasolin itu kan minyak bumi. Minyak bumi itu sangat anti dengan air. Dan sedangkan metanol dia menyerap air. Jadi kalau metanol ke bahan logam, otomatis sebenarnya yang ngerusak mungkin si air itu ya, karena dia larut sama metanol. Dan si minyak goreng ini pun saya nggak tahu ya, waktu itu saya coba margarin dicampur ke metanol, dia larut, jadi nggak terpisah sampai kapanpun gitu. Apa mungkin ini juga sebenarnya ada campuran ke metanol, saya nggak tahu ya. Apa mungkin dia larut jadi nggak terpisah gitu. Karena kalau bensin dicampur ke metanol dia terpisah, karena bensin itu musuh gitu sama air, tuh nggak mau nyatu. Maupun sedikit atau banyak dia tetap nggak mau nyatu kalau ke bensin ya. Dan bensin itu mungkin oli pun bahan dasarnya kan ada yang dari bahan minyak bumi juga kan, jadi nggak merusak mesin gitu. Paling kalau oli kan gosong, cuman dia nggak ngerusak mesin gitu ya. Mungkin itu juga, saya juga nggak tahu. Tapi memang waktu saya pakai enduro racing nggak pernah sampai berkarat seperti itu ya, hampir bersih gitu mesinan. Cuma memang kalau pakai enduro racing kelemahannya dia mesin tuh agak kasar ya. Memang saya uji gesek pakai bor pun, waktu saya bor itu lebih cepat bolong kalau pakai enduro racing. Cuma enduro racing menangnya di bagian kopling itu, dia seret, jadi mantap gitu. Untuk ngejat mesin itu akselerasinya lebih mantap kalau pakai enduro racing. Cuma ya enduro racing ke mesin ya otomatis kan mungkin ngikisnya lebih kuat juga ya, jadi agak kasar ke mesin. Tapi untuk ke mesin bersih kalau enduro racing, dan wangi baunya. Kalau ini baunya agak bau seperti apa ya, mirip thinner. Apa mungkin memang benar tercampur gitu ya sama metanol. Ini tuh baunya mirip seperti kalau ini cat, bau cat ya, bau cat ya, cat lah gitu. Bau seperti cat baunya, anehnya. Antara perpaduan bau tengik dan bau cat. Apa mungkin benar ini tercampur dengan metanol juga, saya nggak tahu. Karena mungkin, apakah mungkin metanol larut dengan minyak goreng seperti margarin ya? Karena margarin pun larut sama metanol, jadi nggak terpisah. Apa mungkin minyak goreng pun sama bisa larut dengan metanol, jadi dia nggak terlihat metanolnya di sini tapi sebenarnya larut gitu ya. Mungkin aja bisa terjadi juga. Jadi mungkin aja yang ngerusak itu sebenarnya metanol, atau memang benar juga yang ngerusak minyak goreng. Saya juga nggak tahu sih, jadi saya bingung nih mana ya. Tapi kayaknya sih mau saya pakai oli lagi lah. Karena jelas-jelas sih kalau pakai oli lebih bersih. Cuman memang kegesekannya aduh ekstrim banget. Ya mungkin harusnya kalau mau pakai minyak goreng khusus buat balapan aja, atau kalau habis balap langsung di tap ya, di tap
langsung di flushing pakai apa gitu ya, pakai oli gitu. Jadi dia tetap bersih, tetap enak ngejetnya gitu, kencengnya larinya motornya, tapi tetap bersih, mesinnya anti karat gitu. Harusnya sih mungkin seperti itu ya, cuman ada repot juga gitu. Jadi memang ya udahlah pakai enduro aja, walaupun memang kasar ya. Kalau pakai enduro tuh agak kasar suara mesinnya, dan memang si ininya juga jadi cepet panasnya kalau pakai enduro. Tapi memang ya mantep untuk akselerasinya enduro racing ya, karena memang produk Pertamina juga sih. Jadi di sini untuk eksperimennya seperti itu, karena di sini saya nggak tahu apakah ini si minyak gorengnya udah tercampur metanol atau tidak, saya nggak tahu. Oh iya mas, oke jadi segitu aja lah. Kalau ada kesalahan kata mohon maaf ya lur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.